إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, berusaha untuk segera melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab agama Islam dibangun di atas perintah dan adanya larangan. Orang yang melaksanakan perintah-perintah agama, dia akan beruntung, dan orang yang justru terjerumus ke dalam larangan agama, dia akan merugi dunia akhirat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ada dua penyeru. Yang pertama adalah menyeru kepada kasih sayang Allah, menyeru kepada ridwanullah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada mahabbatillah azza wa jalla, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kebalikan dari seruan rahmat Allah, yaitu seruan kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla, kepada kekufuran, kepada kesyirikan, kepada berbagai macam bentuk maksiatan. Maka sebagai seorang muslim hendaklah mengetahui garis pemisah antara kufur dan Islam. Ketika orang mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat, persaksian kepada Allah Azza wa Jalla, dan bagaimana dia memurnikan setelah pemurnian peribadatan kepada Allah, kemudian pemurnian ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebatas dia mengucapkan kalimat syahadat, karena di awal-awal surat yang Allah cantumkan, surat yang kedua dalam Al-Quran, di awal-awal kitab suci kita, Allah terangkan tentang ternyata tiga golongan manusia. Yang pertama adalah golongan yang beriman, yang kedua adalah golongan orang-orang kafir, dan yang ketiga adalah golongan orang-orang munafik. Dia tampakkan bahwa dia bersyahadat di hadapan Nabi SAW dan bergaul dengan para sahabat. Tapi apakah kita katakan bahwasanya dia yang sholat, dia puasa, namun kebencian yang sangat dalam hatinya? Apakah orang demikian kita katakan mukmin? Tidak. Maka pentingnya kita mempelajari agama ini dengan serius, karena ini keselamatan kita. Agama yang dijamin menyelamatkan pemeluknya adalah agama Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia akan merugi. Allah tidak akan pernah menerima sedikit pun darinya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa kita berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Besok atau lusa kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Kita tahu bahwa 4 bulan haram atau bulan yang dimuliakan dalam Islam ini
sangat dianjurkan kita memperbanyak amal soleh di dalamnya. Ketika Allah masih memberikan usia kepada kita, maka jangan kita sia-siakan modal hidup ini. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan tentang kemuliaan dan keistimewaan bulan Zulhijjah. Di awal-awal bulan Zulhijjah, Nabi SAW bersabda bahwasanya ma min ayamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi min al-amal fihin min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa akthiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid. Bahwa tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh di dalamnya lebih dicintai olehnya daripada hari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Karena itu perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang istimewa di sepanjang tahun. Yang puncaknya pada tanggal 9 Zulhijjah ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Mereka berdoa memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sudah dijamin masuk surga. Bagaimana beliau menghambakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat dahulu memperbanyak tahlil, memperbanyak talbiyah. Mereka yang melaksanakan ibadah haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Untuk memurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jutaan jamaah haji mereka berkumpul di padang Arafah karena ini adalah merupakan rukun daripada amalan haji, al-hajju Arafah. Kemudian juga tanggal 10 yang kita kenal dengan hari Idul Adha, Yaumun Nahar, hari penyembelihan, yang Allah khususkan perintahnya fasholli li rabbika wanhar. Karena di sana ada ibadah yang sangat agung, penyembelihan. Ada dua hal penting dalam menyembelih. Yang pertama adalah tasmiyah, menyebut nama. Siapa yang kita sebut namanya ketika menyembelih kalau bukan nama Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah apa maksud kita memberikan pengorbanan berupa hewan kurban itu? Apakah sebatas kita gengsi, status sosial, atau semata-mata tujuannya dalam rangka ikhlas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat bagaimana teladan kita Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail di dalam melaksanakan perintah, sehingga kemudian Allah menggantikan seekor domba karena kesabaran Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam, sehingga kaum muslimin di hari tersebut bisa berbagi, melambangkan persatuan kaum muslimin, kekuatan ukhuwah Islamiyah mereka tanpa membedakan apa-apa dari ras, warna kulit, status sosial. Mereka semua yang melaksanakan ibadah haji dengan dua kain ihram, mereka semua dalam keadaan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Hijriyah, ayyamul akli wasyurbi wa dzikrin lillah. Hari-hari kita makan dan minum, dilarang kita berpuasa pada hari itu. Hari-hari kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan ingatlah kepada Allah di hari-hari yang terhitung, yaitu hari-hari ayyamit tasyrik. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya adalah pelaksanaan ibadah haji. Ketika kaum muslimin seluruhnya tawaf di sisi Ka'bah. Yang dahulu mereka orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah, ketika mereka keliling Ka'bah telanjang bulan, mereka mempersembahkan untuk berhala-berhala mereka hewan yang mereka sembelih. Dengan datangnya agama Islam, maka sirnalah ajaran jahiliyah. Maka dengan itu, sebelum kita beramal, maka ilmuilah amalan tersebut. Di saat kita beramal, kita perlu ilmu. Setelah kita beramal, mengumpulkan berbagai macam amal-amal saleh, tentu kita yang memiliki kesempatan hidup yang terbatas di muka bumi ini 60-70 tahun, kita khawatir kalau sedikit amalan yang sudah kita lakukan itu pun kemudian hilang, sirna.
Karena para ulama menasihati kepada kita sekalian bahwa di sana harus kita pahami ya apa kalimat la ilaha illallah, apa rukun-rukun la ilaha illallah, syarat daripada la ilaha illallah yang 7 itu. Ya, ada yang mengatakan 8 syarat, 2 rukunnya. Dan ada 10 pembatal yang paling sering terjadi, sehingga kita selalu menjaga amalan kita setelah kita beramal. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka waspadalah terhadap pembatal amal tersebut. Maka yang paling besar yang dapat membatalkan seluruh amalan kita adalah syirik dalam ibadah. Allah berfirman kepada Rasulnya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau membuat sesuatu ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan batal amalmu dan engkau menjadi orang yang merugi. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah terhadap syirik dalam bentuk apapun, karena syirik ini sangat terselubung, baik syirik akbar maupun syirik asghar, dari lafaz-lafaz yang kita ucapkan, dari keyakinan-keyakinan hati kita. Maka orang yang beriman adalah senantiasa membimbing lafaz-lafaznya, ungkapan-ungkapannya di atas petunjuk Rasul. Dia tidak akan mengucapkan perkataan-perkataan yang mengandung kesialan. Dia tidak akan kemudian memberikan pengorbanan-pengorbanan di sisi apa yang tidak pantas dia lakukan. Hal itu dijadikan sebagai kurban. Dan di antara adat jahiliyah, kebiasaan jahiliyah adalah menyembelih di sisi kubur. Kalau kemudian dia meyakini ketika menyembelih di sisi kubur untuk selain Allah, maka dia terjerumus ke dalam syirkul akbar. Kalau dia kemudian menamai sembelihannya di sisi kubur dengan nama Allah ketika dia menyembelih, maka dia terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Karena dia mendekatkan diri kepada Allah, tidak ditontonkan oleh Nabi SAW, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mewaspadai perbuatan syirik ini yang sangat-sangat samar, dan orang tidak sadar kalau kemudian perbuatannya itu menjadikan dia murtad dari agama Islam. Kemudian yang kedua adalah menjadikan perantara dalam ibadah. Allah perintahkan kita untuk beribadah secara langsung. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Doalah kalian kepadaku. Mengapa kalian mengambil perantara? Sedangkan Allah dekat kepada orang-orang beriman, pertolongannya, kasih sayangnya. Apa yang kita minta Allah akan kabulkan. Kemudian yang ketiga adalah yang dapat membatalkan amal kita adalah kita tidak mengkafirkan orang kafir. Artinya kita menyamakan seluruh agama, sedangkan Al-Quran sudah menetapkan bahwa agama yang diterima adalah agama Islam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, pembatal keislaman yang dapat membatalkan amalan kita adalah ternyata kita meyakini adanya petunjuk selain petunjuk Rasul SAW, bahkan petunjuknya lebih baik daripada petunjuk Rasul. Ini berbahaya. Kemudian kita mengejek ajaran Nabi SAW. Ini juga banyak orang-orang yang tidak suka dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul SAW. Bagaimana mungkin kita mengharapkan syafaatnya sedangkan kita mencibir sunnah beliau? Walaupun kita melakukannya, kita mengolok agama Allah Azza wa Jalla, mengejek Allah, Rasulnya dan ajarannya, syariat ini, itu adalah pembatal yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah begitu banyak praktek sihir tersebar di masyarakat, sihir dan perdukunan. Dia mengakui perkara-perkara yang gaib, menyelisihi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran menetapkan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan adalah kita mendukung orang-orang musyrik dalam menyerang kaum muslimin, dalam memusuhi umat Islam. Kemudian yang kesembilan adalah meyakini bolehnya seseorang keluar dari syariat Islam. Dan yang ke-10 dari pembatal amalan kita adalah kita tidak mempelajari dan mengamalkan agama ini. Sebatas sisa-sisa waktu untuk kita mengenal agama ini. Sedangkan dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita membutuhkan agama ini membimbing kita ke jalan yang lurus. Yang demikian Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi khatib dan jamaah sekalian. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwa ternyata unsur dari kehidupan kita itu cepat atau lambat akan berlalu, waktu demi waktu, kesempatan demi kesempatan, semua itu tidak akan berulang. Pilihannya adalah bagaimana kita termasuk orang-orang yang cerdas menyikapi kehidupan ini. Ilmui terlebih dahulu tentang Islam, tentang keutamaan suatu amalan dalam Islam. Kemudian setelah kita melaksanakannya, kita kemudian introspeksi diri sejauh mana pengamalan kita selama ini. Karena iman dalam Islam itu adalah naik turun, bertambah dan berkurang, bertambah dengan semangatnya kita melakukan amal-amal saleh, termasuk di 10 hari pertama ini. Terus, kalau kemudian kita loyo, futur, kita tidak mengenal keutamaan sebuah syariat, amalan-amalan yang dituntunkan Nabi, karena banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan sehingga hati kita kotor, sehingga kita menjadi orang yang malas, menjadi pecundang semasa hidup kita, setan menguasai kita, sehingga kita akan menyesal di kemudian hari. Kemudian setelah kita beramal, maka 10 pembatal keislaman tadi, pembatal amal soleh, marilah kita selalu mempelajarinya, menghadirkan dalil-dalil dari petunjuk Al-Quran, agar kita semakin memahami tentang syariat Islam yang sempurna ini, dan kita melaksanakan perintah Allah. Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam ini secara keseluruhan, yaitu totalitas. Maka dengan demikian Allah akan ridho kepada kita, karena itu bagian dari ketakwaan, dan hanya amalan orang-orang yang bertakwa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Insya Allah.